easy to make money ya. Ah, So easy to make benar. cuan ujung-ujungnya. Jadi pecinta pecinta FYP di Iya. TikTok. Pejuang Gitu. cuan ya. Pejuang cuan dengan cara yang jauh lebih mudah dari Jepang. Seliweran di FYP TikTok dan meramaikan dunia Instagram di jagat Bali dengan ciri khas berkebaya dan rambut dihias dengan hiasan yang super mewah, super cetar. Bintang tamu saya kali ini sangat familiar banget, dan kali ini kita berada di set yang berbeda karena kita akan berbincang dengan narasumber yang cantik ini sembari berkeliling di tempat usaha beliau. Sudah pada penasaran? Langsung saja yuk kita sambut bintang tamu saya yang super cetar. Halo. Hai. Tante Susi Tantri, gimana kabar? Oh, baik. Disapa dulu dong netizen kita. Hai. Apa kabar netizen? Ceria banget ya, vibes-nya positif banget dan saya suka banget loh sama Oke. vibes-nya Terima Tante. kasih. Ini BTW biar akrab, saya manggilnya Tante, Ibu Susi atau Mami nih. Panggil tante. Karena kalau tante dipanggil tante, bawaannya pengen transfer. Gitu. Transfer pulsa apa transfer Transfer apa? sama yang manggil. Cuan. Setiap menit ada cuan ya Tante ya. Sekarang Oke nih Tante, sekarang kesibukannya apa nih Tante? pastinya promosi. Cuan ya Tante ya. Everyday is cuan. Oh ya. Oke. Nah, Matre. ini kan Tante mengambil jalur promosinya salah satunya Iya. di TikTok. Iya, betul. Namanya itu Mami Centil. Itu sih loh sebenarnya yang bikin saya tuh tambah penasaran. Itu kenapa Kepo. namanya dengan Mami Centil? Inspirasinya dari mana? Gimana ya? Karena keseharian aku sih kayaknya centil tuh dapat banget gitu. Gitu, memang kepribadiannya centil gitu ya. Banyak orang yang bilang begitu. Termasuk suami. Daya tariknya di situ Tante. Kayaknya. Yang bikin FYP itu gitu. Mungkin. Oke. Oke. Itu biasanya ada yang bantu nggak Tante buat TikTok? Kalau editing pasti ada timnya, kameramen juga udah ada Ide-ide, timnya, ide-ide banyak kan dari staff itu kan udah tahu kan selera aku tuh kayak apa. Jadi every time tuh mereka kirim kalau ada yang disuka, ini kayak cocok buat mami, ini kayak cocok buat mami gitu. Oke. Dan juga saya lihat nih Tante, staff-staff di sini juga sering masuk diajak di TikTok. Iya, Nah, iya. ini mereka memang suka atau hobi TikTok selama kerja atau memang diajakin nih sama Tante? Biar mereka nggak ngantuk. Gitu. Iya, jadi having fun Iya. sambil ya biar nggak stres kerja kan. Jadi hiburan buat mereka. Iya. Usaha itu asik enggaknya tergantung ownernya loh Tante. Yes. Kalau ownernya asik kayak gini, Iya. biasanya pekerjaan juga asik-asik juga. Iya, mereka seneng. Aku juga seneng gitu. Awalnya membangun TikTok tuh gimana Tante? Secara nggak sengaja aja sih, nggak sengaja aja ya. Aku juga pemain TikTok tuh baru banget dari sejak pandemi ya. Bahkan masa pandemi awal masih nggak main sosmed. Udah gitu ada pandemi, udah mulai banyak waktu luang. Karena dulu tuh aku make money-nya, cuan-cuannya itu dari offline. Jadi kesibukan offline tuh udah banyak banget. Jadi udah nggak sempat lagi tuh pegang handphone. Paling malam udah mau tiduran baru pegang handphone gitu kan.
Nah terus semakin kesini kok waktu di toko udah mulai agak sepian ya Sepi. karena pandemi. Udah mulai diajarin sama anak aku yang paling kecil tuh, oh ini bagus, mami kayaknya cocok banget gitu kan. Mereka kasihnya, ya aku coba-coba. Pertama kali bikin tuh langsung versi mereka tuh FYP. Aku tuh yang masih buta sama yang apa tuh FYP gitu-gitu. Mereka kayaknya excited banget. Mereka kayak excited. Dari akunya sih, santai aja gitu. Kenapa sih next bikin dong nih, lebih banyak dari merekanya, dari anak-anak. Dari yang awalnya. Yang video pertama yang FYP itu yang mana tante? Yang di repost ya. Yang ini ya, Mukped itu ya, bukan? Enggak, ada yang lebih ada yang di repost pertama kali sama akun gosip. Gosip itu yang lawar ketewel. lawar flag ketewel. Ya, itu sampai 700k viewer untuk awal ya. Jadi bikin shocking juga buat aku gitu. Dan bikin tambah semangat ya buat TikTok lagi. Tambah semangat. Gitu. And next baru yang sampai 1M lebih ya, 1M,3 kalau nggak salah tuh yang aku kepleset jatuh. Kayaknya netizen suka banget ngarep yang jelek-jelek deh. Jadi pas itu aku jatuh, sakit banget deh pokoknya. Itu yang super FYP. Dari situ kayaknya, mami centil yang suka yang jatuh, sakit nggak tante? Mami sakit nggak? Kayak gitu. Ya, suami sendiri gimana ngeliat video-videonya tante tuh? Ya seneng lah. Ya biasa aja sih. Iya, biasa aja. Ikut terhibur juga Suami ngeliatnya. tuh cool. Beda jauh sama aku. Jadi dia bisa mengimbangi ya, tante. biasa aja. Bukan excited enggak. Emang biasa aja. Ya datar. Ya karena mungkin nggak kaget karena memang mami ya di dunia offline-nya juga kayak gini nih. Iya. postingannya. Everyday udah dilihat kayak gini ya. Ini dari jam Beda berapa tempat mami doang. tante ini Aku- hiasannya? Dari jam 6 pagi. Wow, itu saya belum bangun tante. Syutingnya sekarang jam 4 4 sore. Gila ya. Ya pastinya ngonten dulu dong. Jadi hampir setiap hari nih dandanannya kayak gini. Hampir. 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 Nggak setiap hari banget tapi hampir. Hampir setiap hari. Wow, Iya. Berarti punya muas sendiri, punya Ada oke, memang totalitas banget ya tante. banget. Iya. Hasil tidak mengkhianati proses. Proses kebalik ya, tidak proses akan kan? mengkhianati hasil. Iya, benar. Dan ada sejarahnya. Nih kamu perlu tahu juga. Netizen perlu tahu juga Iya, nih. iya. Apa tuh, Kenapa tante tuh sampai betul-betul all in banget ya. kenapa tuh, All in Tante? banget nih. Kalau soal dandanan, soal soal konten segala macem tuh nggak ada kontennya tante tuh yang receh. Itu tuh karena tante tuh orang marketing ya, orang sales marketing basicnya. oke. Jadi di otak tante tuh seliweran yang namanya promosi, publisitas. Jadi Branding, personal marketing, branding, ya. everything pokoknya harus tujuannya tuh Cuan. Jangan gitu dong. Matre banget gue. Jadi gitu, karena tante tuh sadar banget sebelum dunia sosmed ini ya, itu tuh tante menghabiskan dana yang luar biasa parah untuk promosi, untuk usaha tante awal-awal ya. Jadi di situ tuh ini banget, pokoknya aku tuh sadar banget dengan fasilitas sosmed yang sekarang ini, everything is free. The most important thing, kita harus siapin konten yang pokoknya sesuai keinginan netizen deh. Netizen mau kita jelek, mau kita apa, mau kita aib gimana, udah ngikutin aja. Yang penting ujungnya FYP ya, kalau di TikTok FYP atau viral gitu. Jadi ya ngikutin, itu free. Usaha kita juga kan. Modalnya cuman katakanlah what is it, kuota ya, kuota atau wifi. Dan satu lagi, kalau tante tambahin dengan dandanan yang ya kata orang sih cetar gitu. Kenapa akhirnya memilih konsep adat Bali tante? Apa ada hubungannya dengan usahanya atau gimana? No, because I'm Balinese. I love Bali very much. Apa karena lebih confident levelnya lebih meningkat, terlihat lebih cantik gitu mungkin? Gitu deh kayaknya. Iya. Dan aku suka kebayaan. Jadi kebaya Bali tuh look glamour ya. Pokoknya suka banget bling-bling. Jadi
Ternyata tante itu dari penjelasan tante tadi, tante tuh ceria, santai. Ternyata juga apa ya, perfeksionis juga mungkin ya. Setiap pasti. pekerjaan harus oke gitu. Itu Nggak ada Mas. tuh kan kadang tuh di TikTok yang FYP tuh video stupid tuh dia bisa jadi FYP, tapi itu enggak Iya, ada enggak di videonya tante ya. Sometimes ada tapi enggak banget sih sebenarnya, gitu nggak niat dari hati, cuman kan netizen maunya begitu, ya udahlah whatever. Tapi jarang-jarang banget, mostly tuh yang betul-betul aku well prepared banget, jadi ya udah here I am. Nah, sosok Tante Susi ini kan penuh dengan keceriaan, vibes-nya positif banget. Kita juga pingin tahu nih, kalau di dunia nyata tuh Tante Susi tuh seperti apa sih? Kayaknya semua netizen pada penasaran nih. Nah, yang saya tangkap tadi nih, Tante selain juga kegiatannya promosi-promosi, jadi marketing ya, Yes. konten kreator, Oke. ya bisnis woman yang hebat dah pokoknya, top banget deh. Nah, boleh dong diperkenalkan dulu dirinya. Nama aslinya tuh Tante. Oke, hai. Ngeliatnya di situ nih. Situ. Hai. Aku Susi Tanteri. Ketut ya, Balinese. Oke. And then aku asalnya perlu disebutin? Perlu Ya, dong, Tante. aku asalnya dari Pejaten, Kediri, Tabanan, Orang Bali. Tabanan ya, sih kita juga orang Tabanan loh Tante. Sama kita tetangga. Umur boleh nggak Tante dibocorin di sini? Umur 17 tahun. Please. Udah berapa nih Tante punya ekor nih? Anaknya udah berapa? Anak 4. Wow, melestarikan budaya Bali juga Yes, ya. Nanti dimarah sama Pak Gubernur. Aku ikut program Pak Gubernur Koster. Gitu. Gimana nih Tante? Tanggapan anak-anak mungkin? Anak-anak udah pada gede-gede Tante? Udah satu Paling gede? kuliah, terus yang kedua juga mau kuliah sekarang, and then yang ini paling bontot masih kelas 4 SD. Oke, Iya. kuliah ngambil kedokteran juga? Dua-duanya. Ini saya baru tahu bocoran kalau suami tercinta dari Ibu Susi itu adalah seorang dokter spesialis kandungan ya. Wow, asik banget nih, pasti punya istri kayak Ibu Susi, selalu ceria. Jadi kalau ada stres di rumah Iya. sakit, pulang-pulang langsung ceria. Iya, aku badutnya suami. Oke. Anak-anak sendiri gimana nih responnya ngelihat ketika mamanya viral gitu? Wah, mereka yang too excited. Mereka malah yang sangat-sangat gimana ya, pokoknya heboh. Kalau mamanya aku belum tahu yang begitu-begitu, ya udahlah let it flow, dari mereka nge-push banget. Ih, bagus nih Mi, bagus gitu. Kayak gitu. Cara ngatur waktunya nih, Tante kan Nah, banyak nih kegiatannya. Tadi aja dari jam 6 pagi udah dandan tuh. Iya. Ngurusin anak-anak, suami dan lain-lain. Cara ngatur waktunya gimana Tante? Susah nggak? Enggak juga, karena kan ada skala prioritas dong. Yang pertama prioritasnya pasti family, keluarga dulu, and then after that keluarga sama berbisnis itu memiliki level yang sama lah, itu nomor 1. And then udah sisanya ya hang out, udah gitu menyama Braya jangan lupa. Iya, ya begitu. Saya sering lihat di Instagramnya Iya. Tante Susi, meskipun beliau itu adalah business woman, dia tuh suka juga ngayah gitu. Bahkan kemarin sempat di TikTokin tuh sama apa di tempat ngayah itu ya Tante ya. Oke, orang-orang gimana tuh Tante? Tanggapannya kalau misalnya lagi ngayah gitu, Tante aja TikTok gitu. Iya, kalau aku pas ngayah gitu TikTokan sih enggak, TikTok yang joget-joget gitu sih enggak. Cuman pas ya let it flow, jadi kejadiannya kalau misalnya lagi mesunan apa gitu aja gitu. Jadi enggak sengaja bikin konten itu enggak ada. Enggak ada. Yang sebelah tuh nggak pada nyinyir. Enggak. Apa? Join. Don't care gitu ya, don't care ya, Tante. No, mereka kayaknya pengen join. Tapi malu-malu ya. Iya, aku ajakin join aja. Masuk ke scene aku gitu. Ya fun aja lah. Orang-orang yang terdekat, yang dekat-dekat sama aku sih rata-rata fun ya. Tapi yang belum kenal mungkin ya namanya netizen ya. Kalau yang belum kenal mungkin negative thinking. I don't know, and rata-rata I don't care. Oke, nggak usah terlalu dipikirin ya. Terus Tante, ini Tante
itu sudah jadi pengusaha dari kapan sih? Udah dari sejak lahir anak pertama. Oh, Ah. kurang lebih berapa tahun? Udah umurnya 19 tahun ya, almost 19 tahun. Wow, Iya. udah 19 tahun di usaha ini nih, Bali Kreatif ini. Wow. 19 tahun Hebat udah. banget. Karyawannya udah berapa, Tante? Sampai sekarang masih tetap gini, karyawan yang in-house, staff yang in-house itu ada 30-an. Kalau yang tersebar, karena kita kan membawahi UMKM banyak ya, pengrajin yang tersebar ke pelosok-pelosok desa itu Astungkara banyak banget. Jadi mereka bekerja masih tetap di tempatnya. Jadi kita ada semacam setoran rutin dari mereka. Oh, jadi Untuk ada produk-produk. beberapa atau mungkin banyak ya UMKM yang Banyak sama support banyak usaha Tante banyak ya? banget karena produk kita multi produk ya, jadi apapun produk kerajinan Bali, bahkan sejak pandemi ini yang lagi hype di Instagram, di TikTok or whatever, yang aku tahu di sosmed tuh ada tim aku yang bergerak. Oh, ini ada yang lagi hype banget, lagi modis banget, lagi kekinian banget, yuk jual. Sejauh itu masih kerajinan tangan dan produk-produk mostly ada sentuhan Balinese, itu aku oke. Ada timnya yang bergerak. Jadi multi produk banget. Banyak produknya. Ini tadi saya sudah sempat berkeliling dengan videografer juga. Yes. Ini tuh luas banget tempatnya Tante dan banyak banget barang-barangnya. Berapa sih Tante luasnya nih? Aduh, nggak hafal. Tapi luas banget loh. Produknya banyak banget sampai Iya, saya iya, dengar iya. sampai ekspor ya Tante ya. Ekspor itu memang awal bisnis kita Dari ekspor. dulu. Dari dulu. Oke. Dari pertama berdiri emang udah ekspor. Awalnya aku kan di pasar Sukawati ya. Jadi di sana grab customernya di situ, and then setelah itu ya mereka jadi customer setia, udah berlangsung sampai sekarang. Bahkan di masa pandemi yang banyak menghidupi mereka yang ekspor. Oh, gitu. Iya, yang Malah ekspor nggak ada non-stop. turun ya, ini, nggak ada turun Hampir ya. nggak ada, hampir nggak ada. Iya. Iya. Ya biasanya kalau emang orang ceria tuh Tante ya, kayak Tante nih vibe-nya positif, disukain malah sama cuan Tante. Astungkara. Nah, ini Tante berarti dari 19 tahun yang lalu, kira-kira umur berapa tuh Tante ya? Udah, aduh jangan nanya umur, nggak bakalan kejawab. Oke, masa mudanya deh, masa mudanya. Masa muda, oke. Nah, masa mudanya tuh Tante tuh kayak gimana? Terus akhirnya memilih jalur jadi pengusaha. Oke, gini-gini aja pastinya. Masa kecil begini, pokoknya lincahnya itu dapat banget. Oh, hiperaktifnya dari dulu ya. Hiperaktif. Jelek banget kedengeran. Enggak. Oke, hiperaktifnya ya dari zaman dulu sampai sekolah, sampai kuliah juga tetap begini, ke bawah sampai sekarang. And then kalau bisnis itu karena keterpaksaan awalnya, keterpaksaan dalam tanda kutip. Jadi waktu itu aku harus resign dari tempat kerja aku, dan harus, karena jauh ya jaraknya, udah married juga, udah punya anak, ya automatically harus punya usaha lah. Karena kita di Sukawati identiknya dengan pasar seni ya, itu dia. Jadi ya kita memilih kerajinan Bali lah gitu. Awalnya begitu. Dari awal tuh memang sudah besar atau gimana Tante? Awalnya gimana merintis jatuh bangun usahanya gimana Tante? Oke. Sama seperti yang lain, kita mulainya dari yang kecil dulu lah, skala kecil. Udah gitu ya semakin kesini kita kan udah melihat peluang kan. Yuk kayaknya ini berprospek, kayaknya yang ini nggak berprospek atau kurang berprospek, kita stop. Yang berprospek kita lanjutin. Kayak gitu aja. Jadi seiring berjalannya waktu. Ya, karena Tante basically juga marketing ya, jadi ya. gampang tuh lihat-lihat peluang gitu ya Iya, Tante ya. bersyukur banget dulu kuliahnya di marketing juga, udah gitu ilmunya dapet, dan waktu itu juga sempat kerja di hotel, juga marketing juga dapetnya, ya udah kebawa sampai sekarang. Otaknya tuh marketing, apapun yang aku lihat tuh udah promo aja, ini enak nih dipromoin, gitu. Apalagi zaman sekarang ada namanya sosmed itu personal branding kan, udah langsung deh
klop banget di otak. Kalau zaman dulu aku belajarnya personal branding tuh nggak ada. Belum ada ya Sekarang belum namanya ya. ada. Sekarang udah ada personal branding. Kenapa so easy, sangat mudah dikasihin media untuk mewujudkan itu. Kenapa nggak kita jalanin gratis? Modalnya hampir nol ya tante ya. Hampir nol. Cuman kita perlu berinovasi aja. Kreativitas. Berkreativitas, Oke. berinovasi. Gitu. Mulai ini tante, mulai bener viral tuh kapan tuh tante? Viral. Kan Yang TikTok di tuh. repost sama kan gosip gitu. Iya, kayaknya pertama itu lawar plek ketewel ya. itu sampai 700k waktu itu, dengan follower waktu itu cuman berapa ya, mungkin 5.000-an ya, 5.000 kita ada view-nya sampai 700k. Itu tuh udah wow banget. Itu tuh udah semakin kok hitungannya tanda kutipnya kok sangat mudah gitu. Berpromo itu sangat mudah. Udah lanjut ya. Jadi semangat gitu. Ada dampaknya nggak untuk peningkatan pemasaran tante? Banget ya. Kalau nggak ada aku nggak bakalan lanjut. Oke, bener tuh Iya, tadi iya ya. kan? Nggak ada prospeknya. Kalau nggak ada prospek usah kita stop. stop. Gitu. Banget cut dulu, tante. Ya. Nah Mami, kayaknya tadi pada saat saya awal melihat TikToknya Mami tuh, Iya. kayaknya nggak asing gitu. Oh. Kayaknya dulu pernah ini ya, dari info dari timku kalau tante pernah jadi bintang iklan di salah satu TV lokal. Wes. Bener ya? Bukan bintang iklan, tapi mengiklankan diri. Oh gitu. Produk Jadi, apa tuh? Balik kreatif Kreatif juga. sama Bali Kreatif. Oh, gitu. Jadi waktu itu belum zaman-zamannya sosmed ya. Ini perlu cerita dulu nih. Boleh, Menyadarkan boleh, kaum milenial, netizen yang milenial nih. Oke, jadi dulu waktu itu tahun 2013 kali ya. 2013 sosmed itu belum kayak sekarang. Benar. Jadi aku tuh untuk promo usaha tante tuh harus pakai iklan. Jadi kita Bayarnya mahal tuh ya, wow, tante. pasti. Budget berapa sih tante kalau ngiklan pada zaman itu? Zaman itu iklannya itu nggak puluhan juta, itu terlalu sedikit. Oh ya. Jadi udah hitungannya ratusan ya. Zaman dulu kita tuh ada yang namanya, boleh disebutin ya, Boleh, Bali boleh. TV, ada juga koran tokoh, Tribun News ya. Terus ada kita ikut di Nusa, terus aduh banyak banget tante sampai lupa. Soalnya kebanyakan. Jadi kita tuh aktif promo marketing, tempat oke. ini, promo tempat ya, promo tempat sama produk-produk kita, menyadarkan masyarakat, give awareness sama viewer sama masyarakat bahwa kita tuh ada di Bali gitu. Eksis di Bali. Itu tuh untuk menyadarkan aja, brand awareness. Itu tuh aku ngabisin zaman dulu tuh seperti yang aku bilang, puluhan juta tuh terlalu sedikit gitu ya. Boleh kebayang lah berapa. Nah, dengan adanya, that's why tante tuh memanfaatkan banget momen-momen ini sosmed. Digitalisasi ini bener-bener tante tuh ngerasa sangat terinspirasi banget. Iya, terfasilitasi. Wow, terfasilitasi. Kenapa bisa murah banget, pakai banget. Oke, bahkan zero cost sekarang ya. Itu tuh costnya bener-bener nol banget dan viewernya luar biasa. Nah, the most important thing, kita tuh harus ciptakan konten kreator itu ya. Jadi konten-konten yang bagus, berinovasi, berkreativitas semaksimal mungkin, so bisa menjadi istilah sekarang FYP. Modalnya cuman ya personal brandingnya tante. Kalau mungkin orang pikir costnya tinggi gitu kan, costnya tinggi, harus ada hairdo, ada mua, ada kebaya, apakah bling segala macem. Cuman dibandingin dengan dana budget promosi tante yang zaman dulu kalah, itu tuh nothing banget. Jadi ya aku manfaatin banget dong. Aku ngerasa so easy to make money ya, so easy to make cuan ujung-ujungnya. Jadi pecinta FYP di TikTok. Pejuang cuan ya. Pejuang cuan dengan cara yang jauh lebih mudah dari zaman dulu kala. Oke. Jadi casingannya selalu cantik tante. Ini ada mua dan hairdo khusus atau gimana? Iya ada dong, ada Ada timnya, dong. terus ada kameramen juga, tim juga, terus ada editing juga, editor, udah ada.
Jadi tante tuh kayak badut aja. Disuruh ke sana oke, disuruh ke sini oke, disuruh begini oke gitu. Ini waktu pandemi sempat down banget nggak tante? Down banget sih berkat TikTok, the magic of TikTok ya, the magic of sosmed. Nggak bikin kita nggak terlalu down. Nah itu tuh bener-bener manfaatnya dapat banget. Pada saat kita downnya itu di pangsa pusat oleh-oleh ya. Pusat oleh-oleh itu kan turis nggak ada, pariwisata di close down bener-bener, itu nggak ada turis. Itu tuh kita hampir zero income from pusat oleh-oleh, karena aku kan suplai pusat oleh-oleh di hampir seluruh Bali dan seluruh Indonesia. Itu aku suplai sampai seluruh Indonesia. Aku bahkan sampai di luar negeri dong. Ekspor kan. tadi ya. Itu semua kerajinan Bali ya, kerajinan untuk pusat oleh-oleh lah ya. Nah itu tuh kita hampir nol. Nah tapi kita disupport dengan pangsa pasar ekspor yang masih tetap jalan. Karena kalau di masa nggak pandemi, di masa normal, aku tuh selalu kalah untuk produksi produk untuk diekspor. Dikejar kontainer terus. Jadi jadwal kontainer ini, sementara aku masih disibukkan dengan prepare untuk pusat oleh-oleh, disibukkan dengan yang wedding segala macam. Jadi aku keteteran untuk yang ekspor. Jadi mereka berinisiatif, begitu masa pandemi mereka tidak akan stop ordernya di aku, di Bali Kreatif, karena nanti takutnya kalau pas musim rame ini Bali Kreatif pasti bakalan terpecah lagi gitu. Terpecah lagi konsentrasinya, jadi bakalan sedikit bawa barang keluar kayak gitu. Jadi aku nonstop kalau untuk ekspor, aku nonstop. Di masa pandemi untuk pusat oleh-oleh yang aku down banget, sedangkan wedding masih ada, bahkan kayaknya sih naik ya untuk khususnya kan PPKM banyak yang merit, siap-siap nanti karyawannya banyak dapat bonus nih kayaknya nih. ya, jadi wedding masuk. Nah tambah lagi tuh ada yang baru kita buka sejak pandemi tuh parcel. Parcel kita lirik pasar lokal itu parcel, jadi kebutuhan dari instansi tetap ya, dan boxes. Nah itu boxes untuk packaging. Sekarang milenial butuhnya packaging yang cantik gitu. Itu yang support kita. Jadi inovasi sih pentingnya, biar nggak down banget. Jadi ibaratnya gini ya tante ya, pada saat sebelum pandemi penjualannya naik terus sampai tante kewalahan. Tapi juga promosinya gede-gedean. Promosinya jadi luar beban banget. yang banyak. Keluar uang banyak banget. Sedangkan kalau di masa pandemi promosinya ambil zero cost. Memang penghasilannya turun. Jadi sebenarnya cuannya tante tetap aja banyak sebenarnya. Nggak banyak lah. Ada. Nggak banyak. Ada. Nah tadi kan tadi tante sudah cerita nih ekspornya juga tuh banyak. Ekspornya ke negara mana aja tante? Hampir di seluruh dunia. Seluruh dunia. Udah ada channel-channelnya juga. Udah Brazil, Italia, Prancis, Amerika, Australia. Mau disebutin satu persatu capek ya. Nanti konten kita bisa sampai besok tante. Udah hampir seluruh negara. UMKM yang support usaha tante tuh ada berapa? Puluhan, ratusan? Banyak banget. Banyak banget. Astagfirullah banyak banget. Dan sejak pandemi kayaknya sih cuman 10% yang di stop, 90%-nya masih on terus. Masih on terus. Di stop sih enggak ya, maksudnya di slow down gitu. Tapi ini kita produksi terus astagfirullah. Nah tante, di era pandemi ini apa saja sih yang bisa menjadi kompetitornya tante? Kalau kompetitor banyak banget. Cuman buat tante tuh kompetitor adalah motivasi buat tante. Nah kalau yang banyak tuh di dunia online nih, di online banyak banget kompetitor kita. Dalam artian beberapa ada bahkan yang nggak punya toko, yang nggak ada toko offline-nya, tapi mereka promote besar-besaran di dunia online. Nah itu tuh bener-bener sempat bikin awal-awalnya ya, sempat bikin kita stres juga sih. Kita berusaha nyesek kan, kita yang punya produk banyak, berlimpah, modal juga keluar banyak, terus untuk biaya operasional juga tinggi. Nah kok bisa dikalahin sama yang orang nggak punya produk tapi promonya gede-gedean di online gitu. Semakin kesini kok makanya gencar nih. Kalau tante tuh kenapa gencar banget di online ya, salah satunya juga ini karena
kompetitor ini. Termotivasi Iya, karena kompetitor termotivasi tadi. banget. Iya, Gitu jadi ya. mereka berjuang penuh dengan tanpa produk yang dimiliki, sementara tante berjuang sekuat tenaga demi produk yang tante miliki. Dan Gitu. meskipun banyak kompetitor ya tante ya, Bali Kreatif tuh tetap eksis tentunya ya tante. Astungkara. Sambil promosi nih tante, Iya. boleh dikenali nih produk-produk dari Bali Oke. Kreatif. Iya, dari tadi namanya di sini ya. Iya. Nah, ini nih parcel ya. Kita kan musim parcel galungan sekarang ya. benar. Nah, ini momennya tepat banget nih podcast ini. Nah, ini nih udah ada dulang tumpuknya, Balinese banget. Terus ada cookernya juga. Nah, di sini dupa full dengan dulang tumpuk juga. Megah banget pokoknya ya. Cantik banget ya. Terus ada juga nih kalau mau cari yang paket hemat Oke. ada. Mana, Oh mana, iya Tante? ya ke sini. Oke. Nah. Ini ya tante. ini Wih, cantik wah, banget. Ini berapa nih tante, boleh tahu terawat nggak? sangat cantik. Harganya? Nah, kalau yang ini 250K saja. Udah dapat dulang, udah wadah pemuspan, udah dapat wadah dupa dan dupa premium. Ya ini Wow. bunga bancang. Worth it Cantik banget ya netizen ya, dengan harga berapa tadi Amat tante? sangat 250K. 250.000 bisa dapat parcel cantik ini. Nah tante, Iya. kalau misalnya nih aduh 250.000 uangnya masih kurang tante, ada ada nggak sih yang lebih hemat? Don't worry, kita ada dari harga 50K. Di mana lagi dapat? Yuk sini yuk. Nah, ini dia. Sip. Ini berapa, Tante? 50K. Wah, Worth it ya banget ampun. kan? Kalian udah dapat wadah pemuspan cantik, tempat bunga nih kalau mau sembahyang. Terus ini tempat dupanya dan dupa-dupa cantik seperti ini. Kan? Tuh kan. Oke, bagi netizen semua, untuk menyambut Hari Raya Galungan, Kuningan, dan hari-hari spesial apapun, Bali Kreatif siap untuk memberikan pelayanan untuk pembuatan Yes. parcel. Oke. Datang aja. Dari harga paling 50K. Oke, 50.000 sampai paling mahal by order ya tante ya. 2 juta. Oke, Udah biasa kita semua. bikin. Di kepoin IG-nya, Instagram. untuk barang-barangnya apa aja di Bali Kreatif. Oke. IG untuk parcel itu ada Apa tuh? dunia parcel _ Oke, Bali. bisa dilihat di sini ya, di bawahnya. Ya, komplit banget, langsung harga termurah dan ready stock. Bisa dikirim seluruh Indonesia ya. Seluruh Bali ya, utamanya Bali, Bali. dulu. Because of rentan kalau keliling. Oh iya, benar, Rentan. benar. Khusus parcel, khusus Bali. Nah tante, untuk social life-nya tante termasuk tante-tante yang sosialita juga nggak sih? Biasa aja. Biasa Seperti tante-tante yang lain. Oke. Soalnya saya pernah lihat tuh di TikTok gitu. Iya. Malamnya apa tuh? Malamnya party. Malamnya Sampai party. subuh. Subuhnya party. Malam party sampai subuh, paginya ngopin. Itu tuh ya yang paling saya suka tuh. Jadi tante Susi itu punya geng-geng sosialita juga nih kayaknya. Aduh, kalau geng sih enggak ya. Enggak. Jangan bilang geng lah. Kalau kita punyanya kayak asosiasi-asosiasi gitu, organisasi ya. Aku ikut. Apa aja tuh, aktif Tante? banget. Enggak pakai banget. Aktif juga di kayak KCKB itu Ya. yang pencinta kain Bali, wanita pencinta kain Bali. Terus ada juga IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Terus ada ASEPI juga yang untuk eksportir ya. Nah, organisasi untuk eksportir. Terus ada banyak deh. Lumayan ada. Jadi teman-teman yang di sana ketemunya di situ. Nah, tapi punya hobi hangout gitu ya. Sama juga. Jadi ya kita ngumpul-ngumpul lah. Ya kan hidup nggak melulu kerja kan. Hidup nggak melulu soal family aja, nggak melulu soal kerja, nggak melulu soal menyambut budaya. Hidup juga butuh enjoy. Jadi ya enjoy life dengan cara kita. Tante-tante. Nah, Mami ini orangnya kan sangat ceria. Iya. Aktif di berbagai bidang, terus sukses juga mengelola usaha. Nah, bisa iya. dibagi dong trik and tipsnya bagi mungkin di luar sana netizen yang ingin menjadi pengusaha yang memulai Nah. karirnya. Apa nih tipsnya tante?
Aduh, tips yang utama harus segera dimulai gitu aja. Jangan suka menunda. Jangan suka menunda, jangan takut untuk mencoba. Jadi udah pokoknya mulai, jangan kebanyakan ide, jangan kebanyakan pertimbangan, Jangan banyak mikir ya, Tante, jangan ya? banyak mikir, udah lakukan saja. Oke. Awalnya lakukan saja, and then bakalan ngikutin, let it flow, nanti juga bakalan ngikutin gitu. Bagi Tante nih modal utama seorang pengusaha tuh apa? Apa harus di awal tuh modalnya gede secara uang ya, finansial, atau apa sih Tante sebenarnya? Atau tekad atau apa? Kalau dulu ya pasti modal ya, kalau dulu. Nah, kalau sekarang jauh lebih dipermudah. Nah, jadi keuntungan banget buat para milenial nih. Dengan tanpa modal pun kalian bisa melakukan bisnis, melakukan usaha. Nah, dengan modal sosmed aja, dengan modal foto, upload, rajin upload. Nah, seperti yang Tante bilang tadi, kompetitor Tante yang Tante takutin itu adalah orang-orang yang nggak punya produk tapi sangat aktif di online. Itu yang Tante takutin, kebayang nggak sih? Nah, jadi kalian pun yang nggak punya produk, please berjuang, langsung rajin-rajin taking picture, entah di mana ya, kalian bisa searching, sangat-sangat mudah, fasilitasnya sudah sangat tinggi banget untuk berwirausaha, kan? Mudah. Nah, pernah kan apa sih kalau kita namanya pengusaha ya Tante, pasti naik turun jatuh Oh ya, bangun, pasti. pernah dilalui. Nah, pada saat usaha mulai oleng itu tuh apa ya trik Tante? Oh iya, inovasi, kreativitas. Ya. Dalam menghadapi pandemi, satu resepnya kalau dari Tante sendiri ya berinovasi, berkreativitas, mengikuti zaman pastinya. Karena teknologi terlalu cepat berubah saat ini. Perkembangan teknologi terlalu cepat berubah, jadi kita harus ngikutin. Stay relevan ya, Oh Tante iya, ya. betul, relevan ya. Nah, Tante kan sebagai konten kreator pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kayak saya nih suka banget ngelihat kecentilan Tante di TikTok, tapi ada juga pasti yang nggak suka gitu, Tante kok centil banget sih Iya. gitu. Gimana nih tanggapan Tante untuk menghadapi haters gitu di luar sana? Ya, biarkan saja yang nggak suka, tapi yang suka ya kita rangkul. Yang Kalau nggak suka, biarin aja. Once dia tahu siapa kita, siapa aku, pasti bakalan lama-lama jatuh cinta. Lo pernah nggak ketemu sama mungkin tante lagi jalan-jalan, bagaimana ketemu sama orang yang kontra sama tante, terus ngomongnya mungkin nggak enak gitu, pernah nggak? Ya, belum perhatian segitunya sih, tapi ketemu sama orang yang tahu kita di TikTok, tahu kita di Instagram, itu sering banget di jalan, dan mereka Tanggapannya gimana? Mau foto? vibe-nya udah pokoknya wow banget deh, suka banget. Udah, jadi tante selain sudah merasakan jadi pengusaha, sekarang sudah merasakan jadi artis ya, Aduh, Tante? enggak lah. Ya, kemungkinan kebetulan kita dikenal ya, kebetulan bonus lah, terkenal itu bonus. Yang lebih pastinya Tante tuh pengen satu, orang tuh semakin mengenal Tante, semakin kepo ada apa sih di belakangnya Tante. Ya, di belakangnya Tante tuh ada usaha yang mesti Tante perjuangkan, Tante promosikan ke hadapan kalian pemirsa netizen. Jadi rajin-rajin kepoin Tante ya. Like juga. Oke, siap. Nah, Tante, ini di bionya Tante itu sepertinya bukan hanya balik kreatif aja nih usahanya Tante. Boleh disampaikan mungkin sama netizen yang kepo sama Tante, apa aja nih usahanya Tante? Oke, jadi Bali Creative Grosir itu bergerak di bidang penjualan secara grosir dan retail untuk produk-produk kerajinan Bali, bahkan kerajinan seluruh Indonesia. Bisa kamu dapetin di sini. Nah, kita bagi-bagi dalam mempromosikan. Jadi di Instagram itu kita ada 4 Instagram untuk produk-produk yang biasa Bali Creative Grosir jual. Satu itu untuk kebutuhan parcel, boleh dilihat di Instagram dunia parcel _Bali. Oke, dan yang untuk kebutuhan boxes packaging cantik itu bisa dilihat di kreatif
Box Bali. Nah, untuk wedding souvenir kalian bisa kepoin di Dunia Souvenir Bali. Ya, itu Instagramnya. Satu lagi ada untuk kebutuhan akan kerajinan bambu. Nah, kebetulan kerajinan bambu ini masterpiece banget untuk ekspornya tante. Nah, itu boleh dilihat di Kerajinan Bali. Apa kak? Kerajinan bambu. Oke, bisikan. Kerajinan Bambu Bali itu Instagramnya. Jadi boleh kepoin di tiap Instagram untuk tiap produk yang dijual Bali Creative Grocery ya. Saking banyaknya punya cabang usaha sampai lupa ini ownernya ya. Ya. Oke. Dan soon nanti kita mau launching untuk dupa. Jadi kita mau bikin produk-produk dupa terlengkap di Bali. Ditunggu ya. Oke, kami tunggu. Oke, ya. Nanti next saya pasti kesini lagi bawa pesanan ya. Apalagi videografer saya mau nikah tante. Nanti kita cari souvenirnya di sini. Nah tante, ini sudah mau di penghujung acara ya. Yeah. Seperti biasa tante, ada quote nggak dari tante nih Wow. untuk para netizen biar lebih semangat mungkin, boleh di share. Ya semangat. Oke. Kalau dari tante ya, be yourself. Jadi diri sendiri aja. Jadi kalian nggak perlu munah. Munah. Jadi gitu deh, pokoknya jadi diri sendiri, nggak perlu ada sesuatu yang disembunyiin, karena akan jauh lebih indah hidup itu dengan menjadi jati diri kita sendiri. Mungkin itu juga ya kunci dari tante untuk terus berkreativitas Yes, dan nggak dengerin haters. Cuek. Oke. Nah, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih untuk Tante Susi. Sudah diizinkan nih kita keliling-keliling di tempat usahanya, disambut dengan baik. Dan juga waktunya sudah diluangkan, padahal padet banget loh yang order tadi. Gitu. Terima Thank kasih you. banyak ya Ratna, dan jangan lupa subscribe di acara Cemara. Oke, dan terima kasih juga untuk para netizen yang telah selalu untuk menantikan episode-episode di podcast Cemara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you Tante.